Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatah Malik dari E1 ingin menjelaskan salah satu kesultanan kerajaan Islam yang berpengaruh penting di jalur rempah, yaitu Kesultanan Banten. Banten, tepatnya Banten Gira, merupakan simpul penting dalam jalur rempah karena posisinya yang merupakan pemasok lada utama di dunia. Bicara tentang Banten, Banten identik dengan bicara tentang tata niaga lada. Meskipun selain lada diperdagangkan juga merica, lada Banten dicari oleh dunia karena berkualitas daripada lada India atau Malabar. Pelabuhan Banten sudah ramai disinggahi para saudara mancanegara sejak era Tarumanegara dan Sunda. Zhao Rugua sudah menyebut TO atau Sunda, yang tidak lain adalah Banten, sebagai daerah penghasil lada. Adanya kontak dengan Tiongkok misalnya terbukti dengan penemuan pecahan-pecahan keramik Tiongkok dari dinasti Song Selatan dan Yuan di situs Banten Girang pada 1990 sampai 1993 yang tertimbun di dalaman 5-7 hektar. Wilayah Banten sendiri bukan penghasil lada. Sejak era Hindu Pajajaran atau Sunda hingga Islam, penguasa Banten mendapatkan lada dari daerah-daerah kekuasaannya di Sumatera, yaitu Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Hingga abad ke-19 terdapat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Daerah yang memiliki toponimi yang berkaitan dengan rempah atau lada adalah Pamarican di kawasan Banten Lama, Kampung Pedes, Panimbang, dan Teluk Lada. Dengan imbalan lada dan pembangunan benteng di Sunda Kelapa, Raja Pajajaran dua kali meminta bantuan Portugis di Malaka tahun 1512 dan tahun 1521 untuk mencegah ekspansi Demak. Adapun jumlah lada yang disepakati sebanyak 1000 karung atau lebih kurang 160 bahar atau 11,200 kg per tahun. Demak memang berambisi menguasai Banten dan Sunda Kelapa, dua pelabuhan besar milik Pajajaran. Portugis tidak segera memenuhi permintaan tersebut hingga perebutan Banten Girang dan Sunda Kelapa oleh Demak pada akhir 1526. Demak kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke daerah pesisir sejauh 56 km. Selama era Kesultanan sejak 526, perdagangan lada di Banten semakin ramai. Berbagai etnis dan bangsa berhubungan dagang dengan Banten, seperti Tiongkok, Bali, Jawa, Gujarat, Bengali, Parsi, Arab, Turki, Malaka, Melayu, Denmark, dan Belanda. Hal itu tidak terlepas dari pendudukan Malaka 15 tahun sebelumnya oleh Portugis tahun 1511. Portugis membatasi pergerakan saudagar-saudagar Islam di Malaka. Hal ini memaksa mereka pindah ke pelabuhan-pelabuhan lain termasuk Banten, juga Aceh dan Makassar. Pendudukan Malaka oleh Portugis juga membuat Banten bermetamorfosis menjadi emporium baru. Saudagar dari saudagar asing menetap di Banten untuk menjadi saudagar perantara. Mereka membeli lada langsung ke petani dan membawanya melalui sungai-sungai yang ada di pelabuhan-pelabuhan terdekat di daerah pesisir sebelum dibawa ke pelabuhan Banten. Lambat laun Banten menjadi kota pesisir yang heterogen. Hal sketsa menunjukkan ilmuwan Belanda Serurier pada 1902 menunjukkan struktur kota ini sangat rapi.
dibagi dalam 33 pemukiman yang sangat multikultur, antara lain Pagojan atau pemukiman orang Timur Tengah, Karangantu pemukiman orang asing, Kebalen dan Karoya pemukiman pribumi. Cornelis de Houtman langsung terkesima menyaksikan kemiripan kota tersebut dengan Amsterdam. Menurut Sony Wibisono, arkeolog Pusat Peneliti Arkeologi Nasional LADA telah mengantar Banten sebagai sentra niaga dan kota maritim multikultur seperti Malaka di Semenanjung Melayu, Ayutthaya di Thailand, atau Sakai di Jepang. Begitulah penjelasan tentang Kesultanan Banten. Saya Fatan El Malik dari E1. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.